ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kau yang bertahta Tuhan di atas pujian umat-Mu, dan Kau yang berfirman Tuhan, Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, mungkin dalam kehidupanku. Di dalam kekuatan-Mu menyembah segalanya bagiku. Percaya, ajaib, bukti dalam kehidupan.
kemewahan firman Tuhan. Hanya segalanya bagiku. Mari kita bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kembali kami datang kepadamu bersama dengan umat-Mu dalam suatu ibadah dan dalam ucapan syukur, karena Engkau memelihara kehidupan kami sehari demi sehari, minggu demi minggu, sampai pada akhirnya hari ini sudah di bulan Desember, di bulan-bulan terakhir pada tahun 2025 ini. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, dengan tubuh yang sehat, masih ada tempat tinggal untuk berteduh, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada sanak saudara teman-teman yang mengasihi, demikian juga hidup yang Kau berikan ini. Kami percaya ini semua adalah anugerah. Kami percaya karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Walaupun seringkali kami lemah, seringkali kami undur, seringkali kami kurang mengasihi Engkau, seringkali kami tidak mendengar suara-Mu, tetapi Engkau tidak jemu-jemunya untuk terus melakukannya bagi kami. Hal itu karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau sudah buktikan, Engkau sudah lahir dan mati buat kami. Pada hari ini Tuhan, dalam ibadah dan ucapan syukur kami ini, biar kiranya semua puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, memberkati tim IT, multimedia, memberkati para pemain musik, singer, song leader, demikian juga memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan Tuhan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin bertemu dengan kami, dan Engkau ingin berbicara untuk mencurahkan isi hati-Mu kepada kami. Padahal sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau. Terkadang kami datang dengan banyak masalah, banyak permohonan, banyak doa-doa, sebab memang Engkau tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, langit yang berpelangi, berwarna-warni dan begitu indah. Terkadang ada badai, ada petir, terkadang begitu menakutkan. Tetapi kalau kami masih ada sampai hari ini suatu bukti bahwa Engkau yang berjanji itu setia, suatu bukti pemeliharaan dan penyertaan-Mu, suatu bukti bahwa Engkau terus menjagai dan memberikan kami kekuatan. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang memulihkan, firman yang menyembuhkan, sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu, dan sertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa Bapak Ibu saudara yang terkasih. Jadi kita sudah di bulan Desember ya, berarti ini sudah bulan terakhir di tahun 2025. Saya berharap kita terus tetap kuat, bahkan semakin kuat, semakin banyak ujian, semakin banyak pencobaan, bukan membuat kita jadi lemah, justru membuat kita semakin kuat. Ibarat pohon makin digoyang, akarnya makin tertancap semakin dalam. Kalau bangunan pondasinya sudah cukup dalam dan cukup kuat, badai, ujian, angin, topan apapun, dia tetap kokoh berdiri. Dan itulah saudara dan saya bersama dengan Tuhan.
Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita baca dulu. Keluaran pasal 3 ayat yang kedua dan ketiga. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam suatu nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu penggalan kisah ketika Musa sedang menggembala, lalu tiba-tiba dilihatnya semak duri menyala, dan Musa setelah melihat, dia memeriksa, istilahnya begitu ya, kalau bahasa kita tuh nyamperin gitu ya, nyamperin, memeriksa, pengen tahu apa sih gitu kira-kira ya. Dan kalau kita baca kelanjutannya, lalu terjadilah dialog antara Tuhan dan Musa. Dialog. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan saat-saat Tuhan berbicara. Jadi kita begini saja, mudah. Kalau satu hubungan, apakah suami istri atau teman karib atau orang tua dan anak atau anak dan orang tua, suatu hubungan yang baik, suatu hubungan yang normal atau standar lah gitu ya, pasti banyak dialog, banyak bicara-bicara, banyak sharingnya, ada pertanyaannya, ada jawabannya, dan itu semua membuatnya semakin akrab, semakin mengenal, karena masing-masing mengeluarkan isi hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian pula dengan Tuhan. Ya, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang mengasihi, yang kita sudah tahu, kita sudah lihat, Tuhan membuktikan bahwa Dia mengasihi, bahkan berani berkorban mati buat kita. Kelahirannya pun itu suatu bukti bahwa Dia membuka jalan agar kita bisa selamat. Dan Allah itu yang mengasihi, pasti Dia juga ingin berbicara kepada kita. Dan pasti juga berbicaranya sering. Cuma kadang-kadang kita karena terlalu sibuk, karena terlalu banyak masalah-masalah, apakah masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah hubungan dengan teman, masalah banyaklah masalah, sehingga suara itu sepertinya tidak terdengar. Padahal suara Tuhan itu seringkali berbicara kepada kita. Kenapa Tuhan berbicara kepada kita? Ya jelas saja, karena kita adalah kekasihnya, karena kita adalah kesayangannya, sudah ditebus, dan ditebusnya itu mahal, sampai dikatakan harga jiwamu. Tahukah engkau, harga jiwamu itu lebih mahal dari harganya seisi dunia ini. Sebab firman berkata, apa artinya seorang memiliki seisi dunia ini kalau jiwanya binasa? Jadi begitu berharganya engkau, begitu dikasihnya engkau, sehingga Allah ingin berbicara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Allah berbicara, ya tentunya kita tidak bisa mendengar seperti dialog, kita mendengarkan speaker dari lagu ataupun dari suara-suara, sebab Allah itu berbicara bisa dengan cara yang bermacam-macam. Tetapi yang terpenting adalah ketika Allah berbicara, itu kita bisa tahu dengan jelas
saat-saatnya, oh ternyata Allah sedang berbicara, kira-kira seperti itu. Oke, caranya Allah berbicara itu bisa melalui firman. Saat hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus, tentunya itu juga Allah sedang berbicara. Kepada setiap pribadi yang mendengar, ayatnya mungkin sama, tapi ketika sampai kepada hati pribadi itu mungkin dalam suasana dan tanggapan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, karena Allah itu Dia Maha Tahu, Dia mengerti, dan Dia itu bisa menyelidiki, dan Dia tahu persis kebutuhan kita. Itulah Allah yang bijaksana, Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Bisa juga melalui mimpi juga bisa, atau juga bisa melalui, kalau kita baca kadang-kadang Allah bicara melalui malaikat, seperti malaikat menampakkan diri kepada Maryam, engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki yang dari Allah, dan seterusnya. Bisa juga. Atau Allah berbicara melalui mujizat juga bisa. Ketika engkau disembuhkan, ketika engkau diberkati, ketika engkau terlepas dari masalah, engkau merasakan itu mujizat besar. Itu juga salah satu cara Allah berbicara kepada kita, supaya mengingatkan kembali, supaya kita mendengar kembali bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang bekerja sampai hari ini. Ciri-cirinya, apa sih ciri-cirinya ketika Allah berbicara? Nah, itu yang akan kita bahas secara sederhana. Saya berjanji tidak akan sulit, tapi yang penting kita merenungkan. Ternyata kita meyakini, oh ternyata kita ini dikasihi oleh Allah, dan Allah selalu ingin berbicara kepada kita. Ketika Allah berbicara, itu merupakan sesuatu yang unik menurut saya. Jadi ketika Allah berbicara itu nggak biasa-biasa begitu. Pasti merupakan sesuatu yang unik. Contohnya yang kita baca tadi, bukan? Yang kita baca ketika Musa sedang duduk-duduk menggembalakan, tiba-tiba ada dilihatnya belukar yang menyala. Bukankah itu tidak seperti biasanya? Sesuatu yang unik, sampai Musa bilang, aku ingin memeriksa. Istilahnya, aku ingin melihat apaan sih tuh. Begitu kira-kira kalau bahasa gaulnya. Jadi ketika Allah berbicara, itu adalah sesuatu yang unik. Dan lebih daripada itu, dari ciri itu selanjutnya kita bisa langsung mengetahui apa rencana Allah dalam kejadian itu. Jadi hal pertama, kalau engkau mau perhatikan baik-baik, engkau mau resapi dalam hatimu, kalau engkau mengalami sesuatu yang unik kayak si Musa, misalnya tiba-tiba dia lihat belukar menyala, itu berarti ada satu tanda-tanda di mana Allah menampakkan diri dan ingin berbicara kepada umatnya. Demikian juga kepada saudara. Mungkin semak belukarnya nggak ada karena kau di kota besar, atau sekarang bahkan pun semak belukar udah pada jadi rumah, udah jadi pengairan, udah jadi bermacam-macam. Mungkin semak belukarnya tidak ada, tetapi tetap saja masih ada semak belukar dalam tanda kutip masa kini. Apa ya? Misalnya, kalau tiba-tiba engkau mau pergi, udah siap, semuanya siap, tiba-tiba yang menjemput itu mendadak berhalangan. Misalkan engkau bertanya-tanya toh, padahal kemarin sudah confirm, sudah janji, sudah oke, kenapa ya kok bisa terlambat? Padahal aku tahu dia tidak pernah terlambat.
engkau jangan stres dulu. Kalau konteksnya seperti ini, mana kita tahu? Kau harus imani, mungkin itu caranya Allah menunjukkan sesuatu yang unik untuk menyatakan kehadirannya dan Allah berbicara. Apalagi coba dari pembacaan tadi, salah satu contohnya, kalau Musa dia lihat belukar tiba-tiba menyala, itu unik bukan? Nah, saudara bisa merenung dalam hati, engkau mungkin pernah mengalami itu, yang engkau sempat sebel, sempat kecewa, sempat mangkel, tapi akhirnya engkau mengerti, oh ternyata semua demi kebaikan. Unik bukan? Nah, itulah caranya Allah berbicara. Berarti engkau itu masih dalam perhatiannya Tuhan. Berarti engkau masih dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Kalau Dia sudah tidak berbicara, wah itu lebih berbahaya tuh. Oke, kita lanjutkan. Hal yang kedua, ciri-ciri Allah berbicara adalah ketika Allah berbicara, orang itu mengerti. Ketika Allah berbicara, orang itu mengerti dan dia yakin, wah ini Allah sedang berbicara nih, gitu ya. Itu adalah ciri yang kedua. Coba kita baca. Kejadian pasal 28 mulai ayat yang ke-12. Maka bermimpilah ia, Yakub maksudnya ya. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Halo Bapak Ibu Saudara, ini contoh seorang Yakub yang sedang stres, yang sedang ketakutan dalam pelariannya karena dikejar oleh kakaknya Esau. Hal itu karena dia diberkati sebagai anak sulung yang dikatakan merebut dari kakaknya. Dan kakaknya itu enggak main-main. Dia tuh ahli berburu. Ya, panahnya, tombaknya enggak pernah meleset. Ya, jadi Yakub yang si anak orang rumahan. Yakub ini anak emak. Tiba-tiba dia harus lari. Jadi dalam keadaan ketakutan, lalu dia tertidur, lalu bermimpilah Yakub seperti yang kita baca tadi. Jadi seperti tadi kita singgung, caranya Allah berbicara itu bermacam-macam. Kalau dengan Musa itu dia melalui semak belukar, dengan Yakub melalui mimpi. Namun hal yang kedua, ya, ketika Allah berbicara adalah bahwa orang itu mengerti dan orang itu mengimani, percaya bahwa itu Allah yang berbicara. Kita sudah baca tadi, dalam mimpinya itu dilihatnya ada tangga tinggi sampai ke langit. Ada malaikat-malaikat Tuhan dan Allah turun serta berbicara. Nah, itu saat-saat Allah berbicara kepada Yakub. Jadi hal yang kedua, ketika Allah berbicara, orang itu mengerti dan orang itu percaya bahwa itu adalah Allah. Pernah saudara mengalami itu?
Atau mungkin suatu ketika engkau akan mengalami, kalau misalkan engkau melihat suatu penglihatan tapi engkau nggak mengerti, itu mungkin bukan Allah, karena engkau melihat sesuatu yang aneh saja, bukan? Tapi kalau engkau melihat sesuatu lalu Allah meneguhkan dalam hatimu dan engkau mengerti, itu berarti betul-betul dari Allah. Seperti halnya Yakub dalam ketakutan, dalam suatu kengerian, itu perlu-perlunya Allah berbicara. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan cepat-cepat stres, jangan cepat-cepat putus asa. Memang Allah tidak menjanjikan sesuatu yang baik. Firman Tuhan bilang, setiap hari akan semakin susah, dunia akan menjadi sulit, tetapi pertolongan Allah tidak pernah berhenti. Contohnya Yakub. Mungkin juga ketika kita mengalami hal yang tidak semestinya, hal yang tidak enak, dan sampai kita begitu tertekan, sampai kita rasanya hancur, lalu Allah cepat-cepat turun, lalu dia berbicara seperti kepada Yakub bilang, jangan takut, aku adalah Allah, Allah nenekmu, Allah bapakmu, yang memberkati, yang menolong, dan aku juga siap menolong engkau. Itulah luar biasanya memiliki Allah. Allah yang besar, bukan cuma berkuasa, tapi dia juga mengasihi, memposisikan dia sebagai Bapa, dan kita sebagai anak-anaknya yang dikasihi. Jadi hal yang kedua apa? Ya, ketika Allah berbicara, kita tahu itu Allah berbicara dan kita ngerti, diberikan pengertian oleh Allah sendiri. Jadi enak banget ya. Enak banget Allah berbicara tapi Allah yang ngertiin gitu. Mungkin dianggapnya kita bodoh ya. Ya nggak apa-apa lah gitu ya. Yang penting Allah mengasihi kita gitu. Jadi begitu Allah bicara mungkin kita belum ngerti, lalu Allah kasih pengertian. Nih, maksud aku tuh begini, tahu. Ya, enak kan? Engkau nggak pernah bangga ya. Seharusnya engkau bangga memiliki Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang bulan-bulan ini kita merayakan hari kelahirannya. Itu pun suatu janji yang ditepati sekian ratus tahun yang lalu, 700 atau berapa tahun lalu ditepati. Kalau waktu itu dinubuatkan, orang nggak percaya. Kan maunya nubuat hari ini, besok terjadi, bukan? Tetapi Allah yang berjanji itu Allah yang setia. Oke, berikutnya, ciri-ciri ketika Allah berbicara. Kita baca lagi. Kejadian pasal 3 ayat yang keempat. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Yang ketiga, yang terakhir dah, nggak usah panjang-panjang. Tapi kita tahu, ternyata Allah itu penting untuk berbicara dengan kita, terutama ketika kita sedang stres, kita sedang depresi, kita sedang ngedrop, itu Allah bicara. Kalau aku lagi kuat bagaimana Pak Pendeta? Ya tetap Allah berbicara juga, tapi berbicaranya tentu beda dong. Allah pasti senang tuh kalau engkau lagi kuat. Kata Allah, enggak sia-sia aku ngirim anakku, utusanku, aku korbankan, enggak sia-sia, gitu ya. Nah, hal yang ketiga yang kita udah singgung-singgung tadi, ketika Allah berbicara, ya kita ngerti dan kita memahami
Allah berbicara. Dan bukan itu saja, tetapi ketika dipanggil Musa, Musa, apakah Musa diam saja? Musa respon, ya Allah, ya Tuhan. Itu dia. Jadi ketika Allah berbicara melalui sesuatu yang unik, ketika Allah berbicara dan kita mengerti dan kita yakin bahwa itu adalah Allah, dan yang ketiga seperti Musa menjawab. Jangan diam aja tahu. Kalau engkau sama orang yang kau kasihi, engkau ingin dia berbicara, bukan? Masa diam aja sih? Engkau ingin dia berbicara. Engkau juga ingin dia bercerita, curhat. Bahkan mungkin kapan-kapan engkau yang bercerita, engkau yang berbicara. Atau sebaliknya, pokoknya kalau engkau butuh, engkau bicara. Kalau engkau butuh, ya udah. Allah mah nggak butuh. Kita yang butuh, Allah bukan? Halo? Itu sebabnya kita Tuhan, berbicaralah. Aku datang kepadamu. Dan nyaut. Nyaut itu bahasa apa ya? Kalau bahasa Indonesia, menjawab. Menjawab, respon gitu ya. Nah itu yang ketiga. Jadi kalau Allah udah berbicara nggak diresponin, ntar Allah sebel. Halo? Enggak ya, itu mah manusia. Jadi yang ketiga itu Musa menjawab, ya Allah. Selanjutnya baru itu Allah mengeluarkan isi hatinya. Allah menyampaikan rencana-rencana besarnya. Mungkin Allah mau menegur, mungkin Allah mau menyatakan sukacita, mungkin Allah pokoknya segala sebaru bisa berlanjut. Jadi setelah engkau respon, engkau menyaut. Seandainya Musa tidak nyaut, ya kan, ketika Musa mendekat, Allah udah berbicara, Musa diam aja. Allah juga mungkin langsung diam. Ya bukan marah, tapi diam. Sayang kan? Padahal Allah punya rencana-rencana besar. Padahal Allah ingin pakai Musa yang pada saat itu posisinya itu dia sedang gagal istilahnya. Dia kan membela bangsanya lalu ditolak gitu ya. Bahkan dia lari dalam pelarian. Tetapi Allah punya rencana besar terhadap Musa. Saya percaya Allah juga punya rencana besar terhadap engkau. Sebab kita adalah umat pilihannya, umat kesayangannya, imamat rajani. Jadi responlah, ya, katakan ya Allah. Setelah itu Allah langsung berbicara, tanggalkan kasutmu dan seterusnya, aku akan mengutus engkau. Lalu terjadilah dialog. Ya, kalau selama ini hanya monolog, lalu terjadilah dialog. Itulah hidup yang berkemenangan, di mana kita berjumpa dengan Allah. Ada juga pola yang salah. Halo? Ada pola yang salah. Kasih contoh ya, kasih contoh. Misalkan ada seorang nih, ya, lalu, oh begitu Pak Pendeta, oke lah kalau begitu. Aku tahu Allah itu punya rencana yang indah. Lalu dia berdoa nih, aku ingin berjalan bersama dengan kehendak-Mu Tuhan. Tolong, kalau aku salah jalan, Engkau hentikan. Tapi kalau jalanku itu benar, Kau berkatilah. Aku percaya kepadamu. Gitu. Itu pola yang salah menurut saya. Karena kalau setelah engkau berdoa begitu, engkau meyakini seperti itu akan membuat engkau menjadi hidup semena-mena. Nanti kalau ternyata engkau gagal, kalau ternyata engkau salah, engkau tinggal nyalain Tuhan. Ya elah Tuhan,
Ternyata engkau sih nggak kasih tahu. Aku kan udah berdoa. Kalau aku salah kau kasih tahu. Emang dasar manusia, akalnya bulus, licik. Tetapi tidak demikian dengan kita. Biarlah kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita terus berdialog, kita terus berhubungan dengan baik dengan Tuhan. Jadi kata kuncinya, kalau ciri-cirinya kita sudah bersama-sama ya. Kata kuncinya adalah tanggapan segera ketika kita mendengar suara Allah. Seperti tadi si Musa ya. Oke. Terakhir adalah suatu ayat yang baik sekali, yang pasti disukai oleh setiap kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ayat saya harap kita sudah hafal, tetapi makna dari ayat itu sangat luar biasa. Itu mau mengatakan seperti kita juga berkata, kita tahu sekarang. Setelah kita mendengar, membaca, kita mempercayai isi hati Tuhan, kita tahu sekarang Allah itu bekerja dalam setiap kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin dulu-dulu kita nggak tahu, kita cuman ya udah pokoknya aku jalanin aja. Tapi sekarang kita tahu bahwa Allah itu Dia nggak asal-asalan. Dia ikut bekerja dalam cita-citamu. Dia ikut bekerja dalam rumah tanggamu. Dia ikut bekerja dalam bisnismu. Dia ikut bekerja dalam apa yang kau cita-citakan dan kau pohonkan. Dia untuk mendatangkan kebaikan. Bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua orang. Tapi hanya untuk mereka yang mengasihinya. Saya harap itu adalah kita yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan tekun, enggak pernah goyah, tetap berpegang teguh, tetap beriman, tetap berjalan dalam rencana Allah. Bagi mereka yang setia dan hidup dalam rencananya, pasti rencana yang baik. Oke? Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersekutu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memperdengarkan suaramu melalui hamba-Mu, yaitu isi hatimu, bahwa sesungguhnya karena Engkau mengasihi, Engkau banyak berbuat sesuatu, dan Engkau berbicara kepada setiap kami. Ya Tuhan, celekan mata rohani kami. Ya Tuhan, celekan telinga rohani kami. Ya Tuhan, celekan hati kami, supaya kami bisa melihat kemuliaan-Mu, supaya kami bisa mendengar suara-Mu, dan supaya kami bisa mengerti tentang isi hati-Mu dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini, hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, kami akan kerjakan dengan sukacita dengan kekuatan-Mu. Apakah ketika kami sedang berniaga, atau ketika kami yang bekerja, atau kami yang masih studi, yang masih sekolah sekalipun, bahkan yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau berkati dan Kau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anak mantu sampai cucu-cucunya semua Tuhan.
dan kami percaya Engkau terus masih bekerja. Kami juga berdoa untuk dalam minggu-minggu di bulan Desember ini, di mana kami umat-Mu akan merayakan, memperingati hari besar, yaitu hari kelahiran-Mu. Biar kiranya damai dan sukacita itu memberkati setiap kami dan keluarga kami, memberkati seluruh panitia-panitia Natal yang dipercayakan, sehingga terlaksananya hari ibadah, ucapan syukur, perayaan Natal itu Tuhan. Tangan-tangan yang terulur, tenaga, bahkan apapun yang disalurkan, biar kiranya Engkau berkati dengan berlipat-lipat kali ganda, karena semuanya buat kemuliaan-Mu. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, seperti hari ini, saat kami mengucap syukur, saat kami berkumpul dalam suatu ibadah, saat Engkau berbicara dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu
minta kepadanya, kau sampaikan segalanya, pastilah terhibur hati.